Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Amarta Rahmawati. Saya dari kelompok 6. Saya di sini akan mempresentasikan kesimpulan dari presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami, yaitu ada saya Sari Amarta Rahmawati, NIM 22311000008. Yang kedua, Lailatul Inayah, NIM 22311000025. Yang ketiga, ada Rizal Nurwidiat, NIM 22311000035. Dan yang keempat, ada Ainun Rahmania Afiha dengan NIM 22311000043. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 1, yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bilangan nyata dan bilangan khayal. Bilangan nyata sendiri sifatnya tegas, yaitu positif dan negatif. Dan angka desimal ketiga dibagi tak terhingga. Sedangkan bilangan khayal yaitu sifatnya tidak jelas, seperti akar min 5, hasilnya itu undefinite. Nah, pada bilangan nyata dibagi menjadi dua, yaitu irasional dan rasional. Irasional yaitu hasil bagi dari dua bilangan pecahan dengan desimal tak terbatas dan tak terhingga. Atau tak terbatas dan tak terulang. Sedangkan rasional yaitu hasil bagi dari bilangan bulat atau bilangan pecahan dengan desimal terbatas dan terulang. Nah, pada bilangan rasional dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat sendiri yaitu hasil bagi dua bilangan yang hasilnya bulat termasuk 0. Sedangkan bilangan pecahan yaitu hasil bagi dua bilangan pecahan yang hasilnya terbatas dan berulang. Selanjutnya yaitu tanda ketidaksamaan. Nah, di sini ada tanda kurang dari, yang kedua lebih dari, dan yang ketiga ini ada garis bawahnya yaitu tanda kurang dari sama dengan, dan yang keempat adalah lebih dari sama dengan. Nah, lanjut ke sifat-sifat hubungan perbandingan. Yang pertama yaitu jika A kurang dari sama dengan B, sama dengan min A lebih dari sama dengan min B. Yaitu contohnya 4 kurang dari sama dengan 2, sama dengan min 4 lebih dari sama dengan min 2. Gitu. Min 4 itu lebih besar dari min 2. Nah, yang kedua, jika A kurang dari sama dengan B dan X lebih dari sama dengan sama dengan 0, maka X kali A lebih dari sama dengan X kali B. Contohnya, 5 kurang dari sama dengan 6, dan 5 lebih dari sama dengan 0. Maka, 5 kali 5 kurang dari sama dengan 5 dikali 6. Itu 5 kali 5 itu 25, kurang dari sama dengan 5 kali 6, 30. Itu. Nah, yang ketiga, jika A kurang dari sama dengan B dan X kurang dari sama dengan 0, maka X kali A lebih dari sama dengan X kali B. Dan yang keempat, jika A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari sama dengan D, maka A plus C kurang dari sama dengan B plus D. Contohnya, 2 kurang dari sama dengan 3, dan 3 kurang dari sama dengan 4. Maka 2 ditambah 3, 5, 3 ditambah 4, sama dengan 7. Jadi 5 kurang dari sama dengan 7. Itu. Lanjut. Yaitu operasi bilangan kaidah komutatif. Di kaidah komutatif yaitu contohnya A plus B sama dengan B plus A. Contohnya 3 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3. 3 ini A, yang 1 ini B. Jadi 3 ditambah 1, 4, sama dengan B plus A, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Hasilnya sama, cuma ini dibalik. Gitu. Yang kaidah asosiatif.
dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus kurung buka B plus C kurung tutup. Contohnya, kurung buka 2 ditambah 3 kurung tutup ditambah 4. 2 ditambah 3 ini 5, ditambah 4 di luar kurung ini jadi 9. Sama dengan 2 ditambah dalam kurung buka 3 plus 4 kurung tutup. 3 ditambah 4, 7, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi hasilnya sama, cuma peletakannya yang berbeda. Nah, yang ketiga, kaidah pembatalan. Kaidah pembatalan yaitu jika A plus C sama dengan B plus C, maka A ini sama dengan B. Nilai B ini sama dengan A. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3. Artinya, 2 ditambah 3, 5. 2 ditambah 3, 5. Kenapa ini kok sama 2 ditambah 3? Karena nilai A sama dengan nilai B. Nilai B ini 5 dikurangi 3 sama dengan B. 5 kurangi 3 ini 2 ini. Nah, selanjutnya yang kaidah distributif, yaitu yang A dikali kurung buka B plus C sama dengan A kali kurung buka A kali B ditambah kurung buka A kali C kurung tutup. Contohnya, 2 dikali kurung buka 3 plus 4 sama dengan kurung buka 2 dikali 3 kurung tutup ditambah kurung buka 2 dikali 4 kurung tutup. Nah, hasilnya 2 dikali 3. 6. 2 dikali 4, 8. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Sama dengan yang ini. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 4 sama dengan, maaf salah, 3 ditambah 4 ini 7. 7 dikali 2 adalah 14. Jadi hasilnya sama. Di unsur penyama ada A plus 0 sama dengan A. Contohnya 1 ditambah 0 sama dengan 1, dan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Seperti itu. Di contoh kebalikan, A plus kurung min A sama kurung tutup sama dengan 0. Contohnya 2 plus min dalam kurung min 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Lanjut. Operasi bilangan. Bilangan pecahan adalah bilangan irasional yang tidak bulat dan tidak utuh. Di sini pecahan dibagi menjadi 3, yaitu pecahan layak, pecahan tak layak, dan kompleks desimal. Selanjutnya, yaitu ada pecahan tak layak. Contoh dari pecahan tak layak yaitu 2/5 dikali 2/2 sama dengan 4/10. Nah, 4/10 ini didapat dari 2 dikali 2, 4, 5 dikali 2, 10. Nah, jika didesimalkan jadi 0,4. Selanjutnya, contoh pecahan tak layak. Contoh pecahan tak layak yaitu 7/5 dikali 2/2 sama dengan 14/10. 7 kali 2, 14, 5 kali 2, 10. Nah, jika didesimalkan jadi 1,4. Lanjutnya, yaitu ada operasi pemadaman. Operasi pemadaman adalah pecahan yang dapat diperbesar dan diperkecil tanpa mengubah nilai pecahannya. Itu contohnya, A per B sama dengan A kali C per B kali C. Ini contoh soalnya. Yaitu 1/4 sama dengan 1/4 dikali 5/5. Untuk ini untuk lebih besarnya, yaitu 1/4 dikali 5/5 sama dengan 5/20 dikali 5/20, karena didapat 4 kali 5, 20, 1 kali 5, 5. Sama dengan 5 kali 4 per 20 kali 4. Hasilnya 20/80. Nah, ini jika diperkecil lagi untuk menjadi 1/4 tanpa mengubahnya, yaitu 20 dibagi 20/80 dibagi 4/4, yaitu sama dengan 5/20. Ketemu 5/20 itu, terus dibagi 5/5, ketemu lagi 1/4. Itu. Nah, selanjutnya
contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Ini contohnya 2/3 ditambah 3/5. Hasilnya sebagai berikut. Nah, ini diselesaikan satu persatu, yaitu terlebih dahulu 2/3 sama dengan 2 dikali 3, ini didapat 2 dikali 3, 1 dikali 3 ditambah 2/3 sama dengan 8/3. Yang 2/3 ini ketemu 8/3. Selanjutnya 3/5 sama dengan 3/1 dikali 5/5. Ini disamakan dulu, ditambah 3/5. Yang 3/5 ini ketemu 3. Jadinya sama dengan 18/5. Nah, di sini lalu dijumlahkan 8/3 ditambah 18/5 sama dengan 40/15 ditambah 54/15 sama dengan 94/15 sama dengan 64/15. Seperti itu untuk yang penjumlahan. Nah, yang ini contoh operasi perkalian dan pembagian, yaitu 3 kali 3/4 sama dengan, ini disamakan dulu penyebutnya, yaitu ini 3 ditambah 3 ditambah 3, ini didapat dari 3 kali 3 ini, 3 tambah 3 tambah 3, ini samakan penyebutnya 4. Jadi, kan ini penyebutnya sama, kita tinggal menambahkan saja 3 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 9/4, sama dengan 2/4. Jika disederhanakan jadi 2 1/4. Nah, ini yang pembagian, 1/4 dibagi 2 sama dengan 1/4 dikali 1/2 sama dengan hasilnya 1/8. Selanjutnya, operasi tanda. Operasi penjumlahan. Nah, ini bilangan, contohnya bilangan ditambah bilangan negatif, bilangan positif ditambah bilangan negatif sama dengan bilangan dikurangi bilangan. Contohnya, 4 ditambah dalam kurung min 3 sama dengan 4 dikurangi 3. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Kenapa ini tandanya min? Karena di sini plus ketemu min, hasilnya min. Jadi 4 kurangi 3 sama dengan 1. Selanjutnya 4 ditambah dalam kurung min 7 sama dengan 4 dikurangi 7 sama dengan min 3. Karena kenapa hasilnya min? Karena 4 dikurangi 7 ini hasilnya min. Nah, min dalam kurung min 2 ditambah dalam kurung min 8 sama dengan min plus ketemu min, hasilnya kan min. Jadi di sini min 8-nya di sini jadi berkurang. Min 2 dikurangi min 8 sama dengan min 10. Kenapa min 10? Karena min ketemu min jadinya plus. Gitu. Jadi min 10. Jadi min 2 ditambah min 2 min 8 jadinya min 10. Yang kedua, bilangan negatif ditambah bilangan negatif sama dengan min bilangan plus bilangan. Contohnya, dalam kurung min 3 ditambah dalam kurung min 7 sama dengan min dalam kurung 3 plus 7. 7 tambah 3 ini 10. Hasilnya min 10. Kenapa? Karena di sini min ketemu min jadi plus. Jadi min 7 ditambah min 3 sama dengan min 10. Nah, pada operasi pengurangan, bilangan min dalam kurung bilangan sama dengan bilangan plus bilangan. Contohnya, 4 dikurangi 5 sama dengan 4 plus 5. Kenapa plus? Karena min ketemu min, jadinya plus. Itu 4 tambah 5 sama dengan 9. Selanjutnya, operasi perkalian. Yaitu positif dikali positif, hasilnya positif. Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan jika 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya positif. Nah, positif dikali negatif, hasilnya negatif, sedangkan negatif dikali positif, hasilnya juga negatif. Contohnya, 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Min 3 dikali 4 sama dengan min 12. Nah, selanjutnya, negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, contohnya, min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Kenapa 6? Kenapa positif 6? Karena min ketemu min, hasilnya plus. Seperti itu. Selanjutnya, operasi pembagian. Pada operasi pembagian, jika bilangan positif dibagi bilangan positif sama dengan hasilnya positif. Contohnya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Terus 4 dibagi 2 sama dengan 2. Seperti itu. Yang kedua, positif dibagi negatif sama dengan negatif.
negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contohnya, 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena positif dibagi negatif. Selanjutnya, min 12 dibagi 4 sama dengan min 3. Nah, yang ketiga, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kenapa hasilnya positif? Karena di sini min ketemu min, hasilnya pasti plus atau positif. Jadi, negatif 16 dibagi negatif 4 ketemu plus 4. Seperti itu. Dan yang keempat, pembagian 0 division by 0. Setiap bilangan yang dibagi 0 menghasilkan nilai tak terdefinisi atau undefinite. Itu. Ya, baik. Terima kasih. Sekian presentasi kesimpulan saya tentang sistem bilangan dari kelompok 1. Dan akan dilanjut untuk kesimpulan kelompok 2 oleh anggota kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.